Kereta dorong untuk bayi atau stroller ini menjadi salah satu perlengkapan yang wajib dimiliki oleh orang tua saat ini. Ya, dan selain bermanfaat, penggunaan kereta dorong juga memiliki efek samping lain. Berikut informasinya. Bermain itu aktivitas naluri anak. Dengan bermain, motorik anak akan bergerak. Mereka akan mengeksplorasi segala sesuatu dengan inderanya. Berkembangnya gaya hidup menjadikan kereta dorong sebagai salah satu perlengkapan bayi yang wajib dimiliki. Alatnya mudah ditemui, harganya makin terjangkau, dan bermanfaat. Namun, di balik efek manfaat, kereta dorong punya efek samping yang bisa membuat anak ketergantungan. Syakib Assegaf salah satunya. Umurnya kini 1 tahun 11 bulan. Meski sudah lancar berjalan, Syakib tetap tidak bisa lepas dari kereta dorongnya. Tidak hanya jalan-jalan, di rumah pun Syakib lebih nyaman berada di atas keretanya. Dari makan, bermain, sampai tidur juga di kereta dorongnya. Tania sudah membiasakan anaknya memakai stroller sejak umur 0 bulan. Berat badan Syakib yang jumbo sejak lahir jadi alasannya. Aku sih termasuk yang pro ya. Karena kalau untuk anak, buat aku sendiri, kalau untuk anak itu dia lebih bagus bisa mengekspresikan diri dia kayak waktu istirahat atau apa daripada kita harus gendong terus. Jadi maksudnya nggak sehat juga anak yang suka digendong-gendong kayak gitu. Tania sadar akan adanya risiko, namun ia tetap membiarkan anaknya menggunakan kereta dorong. Demi kenyamanan dan keamanan sang buah hati. Untuk itulah Tania sangat memperhatikan kualitas dan jenis stroller. Bahan dan modelnya disesuaikan dengan kebutuhan sang anak. Kualitas terbaik jadi pilihannya. Makanya aku tuh selalu pilih stroller yang sesuai dengan kenyamanan anak. Anak aku gede, jadi aku harus butuh stroller yang menurut aku nyaman buat dia pakai. Untuk posisi tidur, posisi duduk harus ditentukan. Tak ada salahnya memakai kereta dorong, tapi jika berlebihan, segala efek negatif akan mendera. Untuk anak usia aktif, kereta dorong akan menghilangkan kemampuan perkembangan anak. Mulai dari kemampuan eksplorasi, kemampuan bergerak, dan kemampuan berkomunikasi dengan lingkungan. Jadi macam-macam, kalau misal berjam-jam berbaring terus-menerus, yang pertama kelihatan, kalau bahasa medisnya kan plagiosefali, kepalanya peyang. Kemudian begitu ditegakkan melawan gravitasi, dia akan berusaha untuk melempar badannya ke belakang. Jadi otot-ototnya akan menjadi lemah, pernafasannya tidak optimal karena seharusnya dipergunakan untuk bergerak hanya untuk menjaga posisi berbaring saja. Dampak lainnya berkaitan dengan kapasitas fungsi paru dan jantung yang berkurang. Jika bayi hanya duduk saja, maka kapasitas fungsional jantung parunya hanya 25%, tak maksimal hingga 100%. Perhimpunan Dokter Spesialis Anak American Academy of Pediatrics AAP bahkan menganjurkan penggunaan stroller alias kereta dorong tidak lebih dari 30 menit dan maksimal hanya 2 kali sehari. Bagi anak usia pasif dari 0 hingga 3 bulan, menggendong jadi solusi terbaik dibandingkan menggunakan kereta dorong. Dengan menggendong, stimulus indera anak terpacu. Sehingga akan ada kontak raba. Kemudian dengan sentuhan penuh, dia akan merasakan denyut jantung ibu, merasakan suara nafas ibu, apalagi kalau menggendong dibarengi dengan bergerak demikian, maka secara langsung sistem keseimbangannya akan bekerja, apalagi dibarengi lagi dengan bernyanyi. Pada saat yang sama kita bisa memberikan stimulus dari 4 sampai 5 sistem indera sekaligus. Namun tidak disarankan sering menggendong, perhatikan juga umur dan kebutuhan anak akan sentuhan orang tua. Berbeda dengan Syakib, Anargia Yudhistira justru tidak nyaman berada di atas kereta dorong terlalu lama.
Si bunda Ayu Puspita Ambarsanti memang tidak membiasakan anaknya menggunakan kereta dorong. Sejak Argi sudah belajar melangkah, kereta dorong tidak pernah dipakai. Ayu percaya memberikan kebebasan pada anak untuk mengeksplor dirinya, bergerak, lari ke sana kemari, baik untuk perkembangan motoriknya. Karena ya itu gitu, aku takutnya tuh nanti dia jadi males untuk jalan kan gitu. Dia udah terbiasa santai dengan strollernya gitu. Cuma ya memang kebetulan anakku juga tidak suka gitu berada di stroller lama-lama. Tidak ada larangan memakai kereta dorong, namun akan lebih bermanfaat jika sesuai fungsi dan kegunaannya. Perhatikan posisi anak di atas stroller. Sesuaikan dengan usia tahapan perkembangan motorik anak. Salah posisi duduk akan mengakibatkan kelainan tulang belakang yang mengganggu sang anak saat tumbuh dewasa. Stroller yang pertama perlu diperhatikan adalah bagaimana stroller itu bisa menjaga postur. Kalau umur baru lahir, kemudian 2 bulan kan posisinya demikian. Tapi pada usia 3-4 bulan bisa saja diposisikan demikian, tapi catatannya adalah leher dan punggung ini harus berada pada posisi segaris. Dan tidak menumpukan berat badannya pada tulang ekor, tapi betul-betul menumpukan pada pantatnya. Jangan hanya sekedar beli kereta dorong. Jangan hanya tergoda karena warna dan model fisik keretanya. Periksa juga bateri bahan, roda, kemiringan, keamanan, dan fungsi stroller. Pilihlah kereta dorong dengan 5 titik keamanan. Pastikan bagian bawah stroller cukup lebar untuk menghindari terbalik. Roda stroller dapat dikunci aman dengan rem. Stroller itu perlu belt misalnya untuk menjaga agar bayi tidak, karena reaksi proteksinya ke depan ke belakang itu belum bagus. Tekstur dari bahannya tidak terlalu seperti kain misalnya terlalu lentur. Kalau terlalu lentur maka ini bayi akan cenderung membungkuk demikian. Tentu perhatikan pinggir-pinggirannya. Bepergian kemudian perlu duduk di stroller, jangan lupa jangan biarkan kakinya melambai demikian. Tapi usahakan dia menyentuh. Ini untuk menjaga stabilitas. Pertimbangan itu pula yang disadari Febian Mulyadi dan Rika Chandra dalam memilih stroller untuk anaknya Max. Mahal bukan berarti aman dan nyaman. Keamanan, kenyamanan, tepat penggunaan, dan mencoba produk sebelum membeli jadi syarat utamanya memilih stroller. Yang penting sih dari segi kualitas dari bahannya sendiri sama bannya ya. Bannya itu harus karetnya yang empuk gitu loh. Segala sesuatu yang berlebihan tidaklah baik. Kereta dorong memang boleh digunakan, namun tetap banyak hal harus diperhatikan. Hasil optimal dari masa tumbuh kembang anak tergantung pada cara pola asuh orang tua. Sebelum terlambat, bijak memilih dan menggunakan kereta dorong dengan tepat bisa dimulai dari sekarang. Apristika Fauzia, Mustafa Adrebi melaporkan untuk NET.